Halo, selamat malam sobat-sobat Bro Rudal. Kembali lagi di channel Bro Rudal. Oh ya, sebelum kalian nonton video ini, kalian like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini berkembang. Oke, kita sekarang lagi ada di masa pandemi. Kalian yang berada di luar, jangan lupa untuk mengikuti protokol yang sudah diamanati oleh pemerintah. Seperti kita cuci tangan kemanapun kita berada, kita memakai masker. Ini karena kita lagi ngomong ya Pak ya, saya jadi juga dipakai masih copot dulu ya, tadi copot nanti dipakai dicopot dulu lagi aja. ya. Dan kita harus jaga jarak 1 meter kayak gitu. Ini sudah 1 meter ya, 1 Iya. meter ya. Oh ya Om, kali ini kita mau membahas tentang apa sih? Iya, Aduh, tentang ada sebuah kata sehari-hari yang sering kita dengar Mas ya, soal rencana. Asik. Saya kira setiap orang pasti punya ya rencana hidup. Oh iya Mas Pak, Tama ya. dalam keseharian saya nih sering sekali mendengar kata-kata rencana. Rencananya What mau is kemana? planning sih Pak menurut Iya. Bapak pribadi? Rencana nanti masa depannya mau seperti apa gitu Iya. ya sering. Iya, saya kira kata-kata rencana ini kalau masuk di trending topik rencana banyak kali ya kata-kata rencana. Ya, Karena banyak setiap banget. manusia, setiap insan seperti kita, saya kira pasti punya rencana hidup ke depan ya. Apalagi Mas Tama ya, perjalanan masih panjang, tentunya gambaran masa datang seperti apa yang diinginkan nanti gitu loh. Punya rencana jangka 5 pendek, tahun menengah, lagi, panjang. 10 tahun lagi, nanti umur 40 katanya. Karir Ya. orang di umur 40 Mas. Jadi kalau mau ngejar sampai 40 santai sudah sini udah turun. Biasanya gitu. Ya. Jadi saya kira itu ya, bicara soal rencana. Apa itu rencana? Ya, rencana itu adalah tindakan di masa datang. Ya. Karena yang namanya rencana itu berkaitan dengan waktu, pasti waktu. Karena bicara masa datang tadi waktu ya. Iya Pak. Sekarang impian di masa datang, mau 5 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, gitu-gitu Ya, impian benar di masa banget. datang. Yang sudah kita buat gini, untuk mencapai masa datang itu tentunya kita sudah mengidentifikasi tindakan-tindakan apa yang mau kita lakukan supaya rencana itu tercapai kan gitu Mas. Tuh guys, dengerin buat kalian. Tuh. Itu Nah, adalah kalau rencana rencananya kita. ke sana, anunya ke sana, ya kapan Wah, nggak nyampe? nyambung. Ya, Oh nggak iya, nyambung betul. gitu kan. Jadi rencana berkaitan sama waktu, berkaitan dengan strategi tadi, bagaimana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di masa datang, gitu kan? Yang akan. Di sini tentu bicara sumber daya yang kita punya, ya kita punya apa, sumber daya apa yang kita punya, terus mana yang prioritas duluan. 5 tahun pertama apa duluan? Kalau Mas Tama saya kira 5 tahun pertama menyelesaikan kuliahnya ya, selesai benar. dulu. Terus 5 tahun kedua ngapain? 5 tahun ketiga ngapain? Sehingga tercapailah cita-cita Mas Tama nanti, ya cita-cita membangun sebuah kehidupan tentunya ya Mas Tama ya. Betul banget. Baik punya istri, punya anak, punya rumah kan gitu. Itu impian. Tapi banyak banget nih Pak, kalau kita berbicara tentang strategi, itu kita berbicara tentang konsistensi. Karena Iya. strategi kita yang akan mendatang, kalau tidak diimbangi dengan konsistensi, Iya, sama aja percuma, bohong. bohong. Itu bagaimana Pak dengan orang-orang yang tidak punya konsistensi dalam Iya. strateginya dia? Konsistensi dan komitmen kali Mas ya. Iya, Kalau komitmen. kita nggak komit Waduh, terhadap susah, rencana yang Pak. kita buat, ya nggak usah bikin rencana. Iya, susah. Ngapain juga gitu. Rencana itu arah kok, track kita gitu supaya tindakan kita itu mengarah ke sana. Ya betul kalau itu banget. nggak diikuti, nggak usah jalan aja apa adanya kan gitu Mas Tama ya. Betul banget Pak. Jadi kalau boleh saya lengkapi tadi, jadi masa datang, strategi, ini pilihan-pilihan di sini ya, tindakan apa yang mau dilakukan, prioritasnya apa duluan. Nah berikutnya adalah bagaimana kita mengalokasikan apa yang kita punya, sumber daya, kita punya gaji berapa, punya uang berapa, ya, punya keahlian apa, gitu ya kan? Ya itu untuk mengalokasikan itu rencana, terus yang berikutnya sebagai alat ukur Mas. Iya. Ya, supaya kita tahu nanti posisinya kita sudah sampai mengarah ke sana apa enggak ini, atau posisinya masih jauh, oh sudah dekat sama tujuan, atau jangan-jangan melenceng kita keluar dari jalur kita, iya. dari track Ya, kita. itu sebagai alat ukur ya. Iya. Bisa sebagai alat ukur. Oh iya Pak, Saya kira itu. banyak nih Pak yang Nyambung yang tadi konsistensi dan komitmen. Saya kira sudah dijawab tadi ya. Nggak ada gunanya bikin perencanaan kalau nggak konsisten kita. bener banget. Terus nggak komit.
nggak usah rencana. Gak usah rencana tuh kalau kalian tidak bisa komitmen ya Pak ya. Oh ya Pak, ada lagi pertanyaan nih Pak dari saya. Apa manfaat rencana bagi kita? Apakah kalau kita nggak ada rencana di masa depan, apakah hidup kita akan berantakan atau bagaimana? Manfaatnya atau apa apakah sih Pak? dengan direncanakan terus dijamin berhasil? Iya, gitu makanya kan, ya. banyak juga anak muda yang mengkonsepkan dirinya let it flow aja Pak. Jadi dia ngalir seperti air, tidak ada rencana. Itu bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak. Jadi kalau menurut saya kita manusia kan wajib ikhtiar ya, usaha sama Tuhan dikasih kecerdasan kita, dikasih pikiran untuk berusaha. Nasib itu akan berubah kalau kita sendiri mengupayakan untuk berubah. Benar banget. Gitu ya. Jadi rencana ikhtiar. Ikhtiar aja belum tentu tercapai, apalagi gak ikhtiar. Kalau kalian mau sukses terus diem-diem aja di rumah, mungkin bapak kalian punya tanah banyak. Jadi enak kontrakannya ada 40 gitu ya, tanahnya 40, angkot 80, usahanya banyak Pak. Ya, yang ikhtiar aja belum tentu tercapai, apalagi yang enggak ikhtiar ya. Bener, yang enggak begitu. Itu saya kira ya bicara soal tadi apakah ada jaminan enggak juga, tapi minimal dengan rencana kita sudah mengupayakan. Minimal dengan rencana kita bisa meminimalisir ketidakpastian. Wah cakep. Ya kan, benar. Kan masa datang banyak tidak pasti, tapi sudah kita hitung. Kira-kira seperti ini maka yang akan kita lakukan seperti ini. Kalau begini maka akan begitu. Gitu sudah dimulai diidentifikasi dari awal. Ya walaupun sebenarnya gaib lah gitu ya kan. Tapi tadi sebuah upaya, tadi kembali ikhtiar wajib dilakukan. Ya sambil berdoa Mas ya, berdoa mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berhasil. Bener banget Pak. Oh iya Pak. Tapi dalam hidup harus punya rencana, harus teman-teman punya rencana. Apa sih Pak manfaat bagi kita kalau kita punya rencana yang akan datang, bagaimana? Minimal tuntunan bagi kita, arah gitu ya kan, kemana kita akan pergi gitu ya kan. Jadi kita tuh nggak melenceng ke sana kemari guys. Karena sumber daya kita terbatas, jangan sampai diambur-ambur gitu. Jadi semua diarahkan ke track yang sudah kita buat dalam sebuah rencana. Oh iya. Gitu kali ya. Pertama itu, yang kedua rencana ini bisa tadi meminimalisir ketidakpastian. Hal-hal yang tidak pasti coba kita buat ya. Sehingga kita buat untuk jadi ya walaupun kepastian itu milik Tuhan ya, tapi kita berusaha untuk itu. Terus sebagai alat efisiensi, sebagai alat ukur tadi bagi kita, nyampe apa enggak nih, on the track apa enggak nih, jauh apa enggak, melenceng apa enggak, gitu kali Mas ya? Ya benar banget. Iya, gitu. Oh ya guys, itu adalah pemahaman rencana dari kita, itu persepsi ya guys, itu hanya persepsi dari kita. Opini, pendapat, berdasarkan pengalaman. Begitu. Oh iya, katanya Om Bro bisa nyanyi nih. Bisa sedikit. Aduh. Nanti izin Mas mau nyanyi nanti ya. Oke siap. Mau nyanyi lagu apa nih Om? Hari ini Om. Apakah ada bedanya? Waduh. Dari Ebit GAD. Wih ini luar biasa makna kata. Terima kasih Ebit GAD telah menciptakan lagu itu ya. Terima kasih juga. Itu inspirasi bagi kita. Gitu kali Mas Tamaya. Oke, habis ini kita ada sesi nyanyi nih dari Bapak Om Bro. Wih, keren banget. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Biar teman-teman kalian juga tahu apa sih itu rencana dan kita nggak hanya ngobrol sama kalian juga. Jadi teman-teman kalian juga. Video berikutnya akan kita buat Mas ya. Untuk ya berbagi kesenangan, berbagi pengalaman, berbagi indah rupanya Mas. Berbagi itu indah. Oke guys, see you. Terima kasih. Salam. Apakah ada bedanya? Hanya diam menunggu, jangan memburu bayang-bayang, sama-sama kosong. Ku coba tuang ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang aku rindu.
ada bedanya bila mata terpejam, pikiran jauh mengembara, menembus batas langit. Cintamu telah membakar jiwaku, harum aroma tubuhmu menyumbat kepala dan pikiranku. Di bumi yang berputar pasti ada gejolak, ikuti saja iramanya, isi dengan rasa. Di manara langit halilintar bersabun, aku merasa tak terlindung di dalam kegetiran. Cinta yang ku beri sepenuh hatiku, entah yang ku terima, aku tak peduli, aku tak peduli, aku tak peduli. Apakah ada bedanya ketika kita bertemu dengan saat kita berpisah? Sama-sama nikmat, tinggal bagaimana kita menghayati di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan. Ada yang terluka, duka yang